Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, SEMM CIQNR, dan teman-teman kelas D yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, yaitu materi tentang etika dan etiket, di mana anggota dari kelompok 10 sendiri yaitu ada saya sendiri, Ayu Balkis Kuraini dengan NIM akhir 023. Yang kedua ada Putri Fatima dengan NIM akhir 029, dan yang terakhir ada Sofatul Mila dengan NIM akhir 042. Sebelumnya, submateri dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada kaidah umum etika, yang kedua ada kaidah umum etiket, dan yang terakhir ada persamaan dan perbedaan etika dan etiket. Langsung saja, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang kaidah umum etika, di mana pengertian etika sendiri yaitu secara terminologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ethos dan etikos, di mana ethos sendiri berarti sifat, watak kebiasaan, dan tempat yang biasa. Kemudian etikos berarti susila, kemudian keadaban dan kelakuan serta perbuatan yang baik. Kemudian secara terminologi, etika ini bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya adalah teori tentang nilai. Selain itu juga etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membicarakan nilai dan moral yang menentukan perilaku seseorang atau manusia dalam hidupnya. Etika ini sering diidentikan dengan moral atau moralitas. Namun meskipun sama-sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Moralitas sendiri lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan etika ini berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Kemudian, menurut hukum etika, suatu perbuatan itu dinilai dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan pertama, yaitu semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu perbuatan nyata atau perkerti, dan tingkatan yang ketiga, yaitu akibat atau hasil dari perbuatannya itu. Hal ini sama dengan baik atau buruknya. Dengan demikian, pandangan baik dan buruk dan hakikat nilai dalam kehidupan manusia sangat tergantung pada 3 hal mendasar, yaitu yang pertama, cara berpikir yang melandasi manusia dalam berperilaku, yang kedua yaitu cara berbudaya yang menjadi sendi berlakunya norma sosial, dan yang ketiga yaitu cara merujuk kepada sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan pokok dalam bertindak. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada macam-macam etika, di mana macam-macam etika yang pertama yaitu etika deskriptif, di mana etika deskriptif ini merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik dan buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis, di mana suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidaknya itu tergantung pada kesesuaian dengan yang dilakukan kebanyakan orang. Etika deskriptif ini mempunyai 2 bagian yang sangat penting, di mana yang pertama adalah sejarah kesusilaan. Bagian ini timbul apabila orang menerapkan metode historik dalam etika deskriptif. Kemudian yang kedua adalah fenomenologi kesusilaan. Dalam hal ini, istilah fenomenologi dipergunakan dalam arti seperti dalam ilmu pengetahuan agama. Contohnya yaitu dalam etika deskriptif ini itu mengenai masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian macam etika yang kedua yaitu ada etika normatif, di mana dalam kelompok ini mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan, bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya,
tetapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuran-ukuran kesusilaan. Salah satu sah atau tidaknya norma-norma tetap tidak dipersoalkan, yang diperhatikan hanyalah berlakunya. Etika normatif ini tidak dapat sekedar melukiskan susunan formal kesusilaan. Ia menunjukkan perilaku manakah yang baik dan perilaku manakah yang buruk. Yang demikian ini kadang-kadang yang disebut ajaran kesusilaan, sedangkan etika deskriptif disebut juga ilmu kesusilaan. Yang pertama senantiasa merupakan etika material. Etika normatif memperhatikan kenyataan-kenyataan yang tidak dapat ditangkap dan diverifikasi secara empirik. Contohnya yaitu etika yang bersifat individual seperti kejujuran, kemudian disiplin dan tanggung jawab. Kemudian macam etika yang ketiga yaitu etika deontologi, di mana etika deontologi ini adalah suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidaknya dengan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Bersikap adil adalah tindakan yang baik dan sudah kewajiban kita untuk bertindak demikian. Etika deontologi ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Jadi etika deontologi ini yaitu tindakan dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, melainkan berdasarkan tindakan itu baik untuk dirinya sendiri. Yang keempat ada etika teleologi, di mana etika teleologi ini menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Jadi terhadap pertanyaan bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret, tentu jawaban teleologi adalah pilihlah tindakan yang membawa akibat baik. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa etika teleologi ini lebih bersifat situasional dan subjektif. Kita bisa bertindak berbeda dalam situasi yang lain tergantung dari penilaian kita tentang akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan itu dikatakan baik jika tujuannya baik dan membawa akibat yang baik dan berguna. Dari sudut pandang apa tujuannya? Etika teleologi ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama teleologi hedonisme, yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dan kesenangan, dan yang kedua yaitu teleologi eudaimonisme, yaitu tindakan yang bertujuan mencari kebahagiaan yang hakiki. Kemudian macam etika yang terakhir yaitu etika keutamaan, di mana etika keutamaan ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Fatima dengan NIM akhir 029. Di sini saya pemateri kedua yang akan menjelaskan kaidah umum etiket. Etiket itu merupakan turunan dari etika yang diartikan sebagai tata krama atau tata cara dalam membangun hubungan antara sesama manusia. Etiket ini bersifat lebih relatif dan tergantung dari sudut pandang maupun kebiasaan suatu kelompok masyarakat, seperti cara duduk, cara bicara yang sopan, menerima tamu, dan sopan santun lainnya. Istilah etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette atau etiquette, yang berarti dari awal suatu kartu undangan yang biasanya dipergunakan sesama raja-raja di Prancis dalam mengadakan pertemuan resmi, pesta, dan resepsi untuk kalangan para elit kerajaan atau bangsawan. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati atau ditentukan berbagai peraturan atau tata krama yang harus dipatuhi, seperti cara berpakaian, cara duduk, cara bersalaman, cara berbicara, dan cara bertamu dengan sikap serta perilaku yang penuh sopan santun dalam pergaulan formal ataupun resmi.
Dalam arti sempit, etiket adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Tata cara masing-masing masyarakat tidaklah sama dengan masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai wilayah. Tata cara lebih diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan manusia agar terbina hubungan yang harmonis, saling menghargai satu sama lainnya. Namun, biasanya etiket ini lebih menekankan kepada suatu cara tertentu yang lebih formal. Sedangkan etiket dalam arti luas disebut dengan tindakan mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Perilaku ini diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing daerah, negara, maupun benua. Dalam prakteknya, norma atau kebiasaan ini berlaku sama untuk acara tertentu, sehingga setiap orang diharuskan mengikuti norma tersebut. Etiket ini bertujuan agar norma-norma yang berlaku dihargai, sehingga setiap orang merasa dihargai. Etiket ini lebih menitik beratkan pada cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu yang baik di rumah maupun di kantor, serta sopan santun lainnya yang berlaku di masyarakat umum. Dengan demikian, etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan, baik pergaulan dalam sehari-hari maupun di kantor-kantor. Etiket itu bersumber dari rasa hormat pada suatu status sosial tertentu yang menunjukkan beda antara orang-orang yang statusnya berbeda. Sebagai contoh, seperti etiket bangsa Barat tentu berbeda dengan bangsa Timur. Namun, dengan dibekali etiket, manusia dapat saling berinteraksi satu dengan lainnya. Dalam pergaulan antar manusia, norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang telah ditentukan oleh etiket. Contoh etiket secara universal yaitu hormat kepada orang tua, guru, dan lain-lainnya. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya aturan-aturan pergaulan hidup tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa etiket adalah gejala universal yang artinya di samping terdapat perbedaan-perbedaan antar bangsa dan atau suku bangsa, terdapat pula tata cara atau kebiasaan yang dapat diterima oleh berbagai bangsa dalam hubungan pergaulan. Baik, itu saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofatul Mila dengan akhir 042. Di sini saya pemateri ketiga yang akan menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang etika dan etiket. Adapun persamaan etika dan etiket ini, yang pertama yaitu menguji perilaku manusia. Dan yang kedua yaitu keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Adapun perbedaan antara etika dan etiket ini antara lain, yang pertama yaitu etika menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Di antara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, jika saya menyerahkan suatu kepada atasan, saya harus menyerahkan dengan menggunakan tangan kanan. Dianggap melanggar etiket bila orang menyerahkan suatu dengan tangan kiri. Tetapi etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etiket memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etiket menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin tidak pernah diperbolehkan. Jangan mencuri merupakan suatu norma etika. Apakah orang mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri di sini sama sekali tidak relevan. Norma etis tidak terbatas pada cara perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri. Poin yang kedua yaitu etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Misalnya ada banyak peraturan etiket yang mengatur cara kita makan. Dianggap melanggar etiket bila kita makan sambil menyanyi atau dengan meletakkan
kaki di atas meja, dan sebagainya. Tapi kalau saya makan sendiri, saya tidak melanggar etiket bila makan dengan cara demikian. Sebaliknya, etika selalu berlaku juga kalau tidak ada saksi mata. Etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain. Larangan untuk mencuri selalu berlaku entah ada orang lain hadir atau tidak. Barang yang dipinjam selalu harus dikembalikan juga jika pemiliknya sudah lupa. Sedangkan yang poin 3 yaitu etiket bersifat relevan. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh yang jelas adalah makan dengan tangan dan bersenderan waktu makan. Lain halnya dengan etika. Etika jauh lebih absolut, jangan mencuri, jangan berbohong, dan jangan membunuh. Merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar atau mudah diberi dispensasi. Relevan etiket jauh lebih jelas dan jauh lebih mudah terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.